Ya, kawan data kembali lagi bersama saya, Sebastian Salang. Kali ini GSRI akan menyampaikan hasil riset seperti yang kami janjikan di episode sebelumnya. GSRI mengumumkan soal proyek strategis nasional sektor ketahanan pangan. Ada 3 hal besar atau 3 proyek besar menjadi sub dari proyek ketahanan pangan ini. Yang pertama pembangunan bendungan, lalu kemudian yang kedua itu irigasi, dan yang ketiga itu adalah proyek food estate. Ketiga proyek ini semuanya itu adalah proyek-proyek raksasa atau mega proyek, tetapi hasilnya kita akan sajikan di dalam hasil riset GSRI kali ini. 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi berhasil mengerjakan 52 bendungan. Dari jumlah ini bukan angka yang sedikit. Pak Jokowi itu memang konsen sekali di urusan bendungan, dengan judul proyek itu adalah ketahanan pangan. 52 proyek ini tersebar, yang paling banyak itu di Jawa Barat, ada 8 bendungan dengan nilai investasi 14,740 triliun. Tetapi yang menarik dari proyek ini, ya, total semua anggaran yang dialokasikan untuk mengerjakan 52 itu sebesar 66,301 triliun. Ini bukan angka yang sedikit. Proyek ini sudah dinyatakan selesai, sudah diresmikan, sudah gunting pita oleh presiden di berbagai daerah. Sayangnya, proyek-proyek ini sampai saat ini belum berfungsi. Bendungannya sudah jadi, bendungan itu sudah terisi air, tetapi hasil dari bendungan ini belum berfungsi, misalnya untuk mengairi persawahan, belum berfungsi untuk mengairi pertanian masyarakat di sekitar, belum berfungsi misalnya konon ini juga dipakai untuk pembangkit tenaga listrik. Kemudian untuk apa bendungan ini dibangun kalau kemudian yang kita juga belum tahu, karena belum ada penjelasan bagaimana memfungsikan bendungan ini. Pertanyaan pentingnya, apakah bendungan-bendungan ini dipikirkan secara matang, lalu kemudian direncanakan dengan sangat baik melalui proses kajian yang cukup serius gitu, sehingga ketika bendungan ini sudah dihasilkan, maka kemudian manfaat dari bendungan itu bisa dirasakan oleh masyarakat, atau di sekitar bendungan ini sudah dibangun misalnya persawahan atau areal pertanian. Ini yang terjadi ini sama sekali belum. Jadi PR berikutnya tentu saja pemerintah Prabowo kalau tidak ingin bendungan-bendungan ini mubazir, maka proyek berikutnya adalah bagaimana, satu, membangun irigasinya, yang kedua, membangun persawahan di sekitarnya, lalu kemudian yang ketiga, ya proyek-proyek pertanian apa gitu yang mesti dikembangkan. Karena jika tidak, maka ini bendungan-bendungan ini akan mubazir begitu, dan sayang sekali. Karena jangan lupa, untuk membangun bendungan ini, itu banyak sekali tanah-tanah produktif, tanah masyarakat itu yang dikorbankan. Sementara dari data dan informasi yang kami kumpulkan, ketika membangun proyek-proyek itu banyak sekali persoalan yang berkaitan dengan ganti rugi tanah yang tidak wajar, lalu kemudian ada persoalan tanah masyarakat yang tidak, sebetulnya masyarakat itu tidak mengikhlaskan tanahnya karena itu andalan mereka untuk kehidupan, karena itu adalah lahan produktif gitu. Tapi demi proyek strategis nasional itu diambil gitu, lalu kemudian digunakan menjadi bendungan. Nah, sayang sekali kalau bendungan yang sudah jadi ini tidak difungsikan dan tidak menghasilkan apa-apa bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat, minimal masyarakat di sekitar, atau dari mimpi yang lebih besar untuk meningkatkan produksi pangan kita gitu. Itu kalau kita bicara soal bendungan. Jadi yang kita khawatirkan, jangan-jangan ini pendekatannya proyek. Yang penting bendungannya selesai, yang penting proyeknya sudah dikerjakan, anggaran sudah diserapkan, tidak peduli nanti fungsinya apa. Nah, ini serius sekali.
Sekarang kita bicara soal irigasi dan food estate. Ini menarik sekali. Begitu. Kalau irigasi ada 3 yang berhasil dinyatakan selesai selama periode Pak Jokowi. Itu irigasi ada di Lampung, ada di Jawa Barat, dan ada di Sulawesi Tenggara. Jadi anggaran yang dialokasikan atau nilai investasinya itu 2,574 triliun untuk 3 daerah untuk irigasi ini. Nah, tentu saja kalau irigasi ini sudah bisa langsung berfungsi dan diharapkan, dan ini perlu dievaluasi. Apakah memang irigasi yang dihasilkan itu betul-betul sudah langsung bermanfaat bagi pertanian di sekitarnya, dan mudah-mudahan memang ini sudah bisa dimanfaatkan. Nah, yang menarik dan luar biasa menjadi perhatian kita itu ada berkaitan dengan food estate. Proyek food estate ini luar biasa besar, tetapi sampai hari ini kurang lebih 12,27 triliun dana yang boleh dibilang raib atau diduga ini terjadi kerugian negara, ya, atau dugaan korupsi ada di situ, begitu. Tetapi proyek ini masih terus ada. Ini menarik sekali. Nah, kita kilas balik secara keseluruhan. Pada era Soeharto ada sebuah mega proyek atau proyek raksasa yang namanya Mega Rice Project. Itu ada di Kalimantan Tengah. Kita semua ketahui bahwa itu adalah dulu terkenal sekali dengan proyek lahan gambut 1 juta hektar yang ingin disulap menjadi sawah. Ya, pada era itu menghabiskan dana 1,7 triliun. Ya, dana itu bersumber dari dana reboisasi. Dan apa hasilnya? Nol besar. Ketika Pak Harto selesai, Pak Habibie mengumumkan secara terbuka bahwa proyek Mega Rice Project di Kalimantan Tengah itu dinyatakan gagal. Pada era Pak SBY itu kemudian di lahan yang sama masih dikerjakan lagi dengan menghabiskan anggaran 3,9 triliun. Tidak jelas penggunaannya, kemudian cerita tentang lahan yang sama di Kalimantan Tengah itu hilang begitu saja. Tapi proyek itu dijalankan. Lalu kemudian dibikin juga sebuah proyek di Papua, namanya Merauke Integrated Energy Estate. Ya, untuk membuka lahan seluas 1,2 juta hektar, ya, untuk persawahan dan lain sebagainya, gitu. Nah, proyek ini juga tidak berjalan dengan baik dan tidak menghasilkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah ada proyek serupa yang disebut MIFE atau Merauke Integrated Food and Energy Estate, tetapi dianggap gagal oleh sejumlah pihak. Lalu kemudian di Kalimantan Utara ada program ketahanan pangan Bulungan, membuka lahan sawah seluas 30 hektar, juga tidak berhasil. Ya, lalu kemudian ada proyek di Kalimantan Barat, itu ada lahan 100.000 hektar. Ya, nah proyek-proyek ini itu semua tidak berhasil, alias gagal. Lalu kita lanjut, ini tadi era Soeharto gagal, di era SBY gagal. Ya, lalu kita masuk ke era Pak Jokowi. Pak Jokowi itu juga menggembar-gemborkan atau membuat kampanye besar-besaran ingin membangun ketahanan pangan, kedaulatan pangan dengan membangun proyek strategis nasional yang namanya proyek food estate. Ya, nah dari proyek food estate ini menarik. Tadi dari era Pak Harto di Kalimantan Tengah itu gagal, lalu kemudian dihidupkan lagi di era Pak
SBY. Nah, itu juga gagal. Nah, di era Pak Jokowi dihidupkan kembali proyek dengan nama proyek food estate di Kalimantan Tengah ini, begitu. Tapi hasilnya apa? Nol besar. Setelah proyek di Kalimantan Tengah gagal, lalu kemudian di sejumlah daerah juga dibikin proyek food estate yang sama, tapi lagi-lagi itu gagal. Pemborosan atau kerugian negaranya itu yang sementara itu sekitar 12,27 triliun begitu. Nah, apakah proyek food estate ini masih dilanjutkan oleh era Prabowo? Kita lihat, Pak Prabowo melalui Menteri Pak Amran yang hari ini kelihatannya begitu heroik ya, menjadi seperti menjadi pahlawan pangan Indonesia gitu ya, menunjukkan bahwa ini akan berhasil. Nah, kita akan lihat. Jadi di era Prabowo itu melanjutkan PSN dari era Pak Jokowi itu ada 77 proyek. Salah satu diantaranya itu adalah food estate yang di Kalimantan Tengah, lalu kemudian proyek food estate yang ada di Papua, persisnya di Merauke. Nah, kalau di Kalimantan Tengah ini, itu lagi-lagi Pak Amran berjanji untuk mengerjakan itu dan janjinya sukses. Tapi kita lihat apakah nanti betul-betul sukses atau ini mengulangi cerita kegagalan. Yang kedua itu di Merauke. Nah, menariknya di Merauke ini ada lahan yang cukup besar di Merauke, itu dibagi menjadi 3. Pertama menjadi proyek pengembangan perkebunan tebu, lalu kemudian proyek optimalisasi lahan ya, lalu kemudian yang ketiga untuk sawah baru, optimalisasi lahan 100 hektar gitu. Yang menarik itu yang mengerjakan proyek di Merauke ini ada 10 perusahaan swasta begitu yang sudah dikapling-kapling. Misalnya PT Global Papua Abadi itu mengelola konsesi sebesar 30,77 hektar ya. Lalu kemudian ada PT Andalan Manis Nusantara itu 60, sekian hektar, lalu PT Semesta Gula Nusantara itu 66, sekian hektar. Jadi singkatnya dari lahan sekian ratus hektar ini, sekian ratus ribu hektar ini sudah dikapling-kapling ke 10 perusahaan swasta untuk gula, begitu. Nah, lalu kemudian sisanya ini konon ini mau dikelola langsung oleh pemerintah melalui menteri yang sekarang Pak Amran. Pertanyaan pentingnya adalah proyek food estate yang luar biasa digembar-gemborkan itu semuanya gagal. Lalu apakah tidak ada evaluasi? Apakah tidak ada proses audit terhadap proyek-proyek yang gagal ini gitu? Sehingga ini dimintai pertanggungjawaban kenapa gagal. Lalu ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintahan berikutnya. Karena ini sepertinya mengulang hal-hal yang sama. Jangan-jangan ini proyek food estate ini itu hanya kedok saja karena ternyata nggak ada hasilnya gitu. Hanya kedok saja untuk memanfaatkan anggaran negara yang dari tahun ke tahun itu anggaran untuk ketahanan pangan itu meningkat gitu ya. Anggaran ketahanan pangan yang selalu meningkat. Jangan-jangan ini motivasinya bukan untuk betul-betul untuk menghasilkan produk pangan yang semakin meningkat atau menuju swasembada pangan atau menuju ketahanan pangan, tetapi motivasi dasarnya itu proyek. Yang kedua itu mendapatkan kucuran dana dari alokasi anggaran yang besar dari tahun ke tahun gitu. Karena faktanya itu dari periode ke periode ini gagal, tapi kok diulang terus-menerus, apalagi di sejumlah daerah. Kalau kita lihat data misalnya ya, data anggaran untuk ketahanan pangan dari tahun ke tahun.
Dari tahun 2021 sampai ke tahun 2025 itu angkanya terus meningkat drastis, bahkan di tahun 2025 itu anggarannya mencapai 144,6 triliun gitu. GSRI mencurigai ada motif di balik proyek strategis nasional ini. Ya, kawan data, sekarang kita membahas soal tadi, apakah ada korelasi dengan data pertumbuhan produksi pangan kita. Nah, pangan yang kami munculkan di sini dari sekian banyak jenis pangan, kita lihat misalnya yang pertama produksi beras, lalu kemudian yang kedua produksi gula, yang ketiga produksi jagung. Kalau kita melihat datanya justru berbanding terbalik dengan alokasi anggaran dari APBN untuk ketahanan pangan dengan produksinya. Misalnya kita lihat, kalau produksi beras dari tahun, kita ambil data dari tahun 2020 sampai 2024 misalnya, itu kecenderungannya dia stagnan. Kalau kita ngomong beras, bahkan di tahun 2024 itu dia cenderung menurun. Dari tahun 2023, 2024 dia cenderung menurun gitu. Ya. Meskipun dari data ini memang kalau bicara soal kebutuhan kita masih bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi kita masih masih cukup dengan jumlah, misalnya di produksi beras itu 30,34 juta ton per tahun ya di tahun 2024. Lalu kemudian di tahun 2023 itu 31,100 juta ton. Begitu. Sementara kebutuhan kita itu 29 juta ton. Ya, itu setahun. Nah, itu masih ada ini gitu. Lalu kemudian jagung. Jagung juga dia mengalami stagnasi gitu. Kadang di tahun 2022 dia mengalami sedikit peningkatan gitu, tapi di tahun 2023 dan 2024 dia turun lagi gitu. Lalu kemudian yang ketiga gula. Kalau gula ini dari tahun 2020 sampai di 2024 dia mengalami stagnan gitu. Angkanya tetap di segitu-segitu aja, sekitar 2,4 juta ton gitu. Jadi dia mengalami stagnan. Artinya apa? Artinya tidak ada efek, atau kalau istilah anak sekarang itu nggak ngaruh gitu dengan segambreng-gambreng proyek, mau namanya proyek strategi nasional mau namanya proyek food estate begitu, dengan macam-macam yang dihasilkan tadi. Kita konfrontasi dengan angka soal impor. Kita ngomong beras saja. Impor beras itu dari tahun 2020 sampai 2024 ini ada hal yang mengejutkan. Kalau tahun 2020 sampai 2022 itu angkanya sekitar 400-an juta ton, 400.000 ton gitu. Ini mungkin masih bisa masuk akal sebagai sebagai cadangan pengaman bagi stok beras nasional kita gitu. Tapi yang tidak masuk akal dan tidak wajar itu adalah di tahun 2023 dan tahun 2024. Seperti data kita yang tadi saya sampaikan sebelumnya, produksi beras kita sebetulnya meskipun dia menurun, tapi kita masih surplus. Ya, kebutuhannya 29 juta ton, tapi produksi kita di tahun 2024 itu 30,340 juta ton. Begitu. Artinya apa? Masih ada surplus 1 juta sekian ton gitu. Tetapi di tahun 2023 itu pemerintah melakukan impor beras yang luar biasa, ugal-ugalan, dan impornya itu tidak tanggung-tanggung 3,62 juta ton gitu. Lalu kemudian di 2024 lebih gila lagi, ya, melakukan impor itu 4,5 juta ton.
maka wajar dong kalau kita boleh mencurigai. Jangan-jangan tadi, satu, di dalam negeri, proyek-proyek yang dibuat itu bukan untuk meningkatkan produksi karena faktanya memang kita stagnan produksinya, tetapi anggarannya terus dikucurkan. Lalu kemudian yang kedua, memang sengaja ini produksi dalam negeri itu sengaja ditahan karena ada motif yang lain supaya impor ini terus meningkat, karena ini adalah jalan cepat untuk mendapatkan cuan yang begitu besar. Ya, kalau kita bicara proyek-proyek yang tadi food estate, macam-macam proyek-proyek yang lain dan tidak memberikan sumbangsi pada peningkatan produksi pangan, beras, jagung, dan gula, mestinya sandaran utama dari pangan kita saat ini itu adalah dari produksi petani-petani yang eksis hari ini. Nah, mestinya pemerintah itu belajar dari kegagalan dari periode-periode sebelum dengan berbagai macam proyek-proyek yang ada ini. Mestinya orientasi pemerintah itu bagaimana mempertahankan lahan-lahan produktif dari para petani yang ada sekarang ini, memberikan reward kepada petani-petani yang masih punya lahan sawah. Begitu. Dengan memberikan kompensasi kepada mereka sehingga mereka itu masih mau menjadi petani dan masih mau mempertahankan lahannya untuk menjadi lahan produktif. Nah, ini sebaliknya yang tidak terjadi. Kita lihat pemerintah punya subsidi, tapi subsidi itu semua bermasalah di mana-mana. Pupuk langka, bibit langka, ya. Lalu kemudian ketika petani kita panen, harganya jeblok. Maka akhirnya kemudian masyarakat kita atau para petani kita yang selama ini mati-matian berjuang untuk menghasilkan beras bagi masyarakat Indonesia tidak mendapat apresiasi apa-apa. Sementara alokasi anggaran yang begitu besar dengan macam-macam proyek yang fantastis itu semuanya menguap. Sementara para petani kita masih melarat seperti ini. Jadi ini menjadi pertanyaan penting terutama bagi pemerintah sekarang agar sebelum membuat proyek, lakukan kajian yang sangat serius dan mendalam, lalu kemudian evaluasi dulu program-program yang ada sebelumnya, dan bila perlu melakukan audit. Dan dilakukan audit investigatif menurut saya karena kebocoran yang luar biasa, lalu kemudian ada orang yang memang sengaja memanfaatkan celah ini semua untuk mendapatkan keuntungan entah dari import gitu atau dari proyek-proyek yang dibuat-buat ini. Jadi itu kira-kira kalau kita bisa simpulkan dari seluruh proyek yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Oke, kawan data, itu kira-kira yang bisa kami sajikan pada kesempatan ini. Jangan lupa kami menunggu umpan balik dari kawan data sekalian, kasih komentar, lalu kemudian di subscribe supaya berlangganan dengan Datain, sehingga kita selalu memberikan update mengenai kebijakan-kebijakan publik yang bermanfaat. Ya, masukan Anda sangat penting bagi kami dan silakan menyampaikan usulan riset apa yang penting yang kami lakukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita sekaligus memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan. Sampai jumpa.